Selamat datang di pembelajaran AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Sebelum kita ke AKM, kita terlebih dahulu mengenal singkatan dari ANBK. ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Ruang lingkup ANBK terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang digunakan sebagai salah satu instrumen penilaian dalam ANBK merupakan penilaian kompetensi dasar bagi setiap peserta didik di sekolah. Pada pembelajaran AKM kita sudah ada 2 buah buku yang kita akan gunakan untuk belajar contoh-contoh soal dan juga untuk latihan mengenai AKM ini. AKM terbagi menjadi 2 jenis. Di sini yang akan kita pelajari yaitu AKM literasi dan AKM numerasi. AKM literasi ini tujuannya salah satunya agar para peserta didik dapat meningkatkan kecakapan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking, di mana pada saat ini kita lihat ada banyak sekali terdapat informasi palsu atau hoax yang meluas dan mudah diakses. Dengan mempelajari literasi, para peserta didik ini kelak akan dapat mampu untuk menelaah mengenai semua informasi yang didapatnya atau yang diterima. Lalu mengenai AKM numerasi, dalam numerasi ini para peserta didik akan ditingkatkan keterampilan mengenai berhitung, kemudian mengenai kecakapannya dalam memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan numerasi. Bentuk soal AKM kita temukan nantinya akan ada 5 jenis. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga soal menjodohkan, 4 isian, dan yang kelima esai atau uraian. Kali ini kita akan belajar dari buku Detik-detik AKM. Silakan diambil bukunya karena kita akan belajar materinya dari buku Detik-detik. Nah, untuk kali ini kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai contoh soal pilihan ganda dan juga pilihan ganda kompleks. Nah, yang pertama pilihan ganda. Buka buku Detik-detik halaman 9. Kita akan lihat contoh soal pilihan ganda, soal nomor 5. Perlu kalian ingat, mengenai soal pilihan ganda, kita memilih satu jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang ada. Sini di halaman 9 kita lihat pada bagian atas soal terdapat perintah untuk soal nomor 5 dan 6. Cermati infografis berikut. Nah, jika ada soal seperti ini, kita langsung lihat apa pertanyaan atau soal yang ditanyakan. Pahami apa yang ditanyakan oleh soal. Jika jawaban atau pilihan jawaban mengarahkan untuk melihat gambar, kita harus cermati gambar dan keterangan dari infografisnya. Di sini pertanyaannya, UMKM merupakan kependekan dari usaha mikro kecil menengah. Dari data yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa tadi pada infografisnya di sini ada terdapat 99% jumlah pelaku usaha UMKM. Kemudian ada 97% penyerapan tenaga kerja, lalu 60% kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto.
Kita pilih satu jawaban yang tepat sesuai dengan perintah soal tadi. Di sini kata disimpulkan, berarti kita ambil secara umum. Di pilihan yang ada, yang pertama tidak banyak orang yang bekerja di sektor UMKM. Sementara tadi di sini ada 99%, berarti yang opsi pertama ini tidak tepat. Kemudian yang pilihan kedua, UMKM selalu mendapat bantuan dari pemerintah. Dari infografis di sini tidak ada dikatakan UMKM mendapat bantuan dari pemerintah. Kemudian kita lihat lagi pilihan ketiganya, UMKM berperan penting terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini yang mendukung pilihan ini yang pertama 99% jumlah pelaku usaha UMKM. Kemudian 97% penyerapan tenaga kerja. Berarti UMKM sebagian besar penting untuk mensejahterakan masyarakat, di mana tidak akan atau sangat membantu mengurangi jumlah angka pengangguran. Kemudian yang terakhir, sebagian besar UMKM yang ada di Indonesia menghasilkan makanan. Nah, ini tidak terlalu ada dibantu atau didukung dari pilihan yang keempat. Nah, pilihan yang paling tepat dari semuanya adalah pilihan yang ketiga. Nah, karena itu kita pilih yang ini. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat contoh soal yang kedua, yaitu pilihan ganda kompleks. Di sini kita akan mempelajari juga dari buku detik-detiknya, yaitu pada halaman 6 dan halaman 7. Kita lihat contoh soal pilihan gandanya, soal nomor 3. Nah, seperti ini soalnya. Pada bagian atasnya juga ada perintah untuk soal 3 dan 4. Cermati infografis berikut. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita langsung lihat ke soal nomor 3. Sikap manakah yang sesuai dengan ajakan pada poster? Di sini ada keterangan lagi jawaban lebih dari satu. Berarti bisa 2 atau lebih. Yang pastinya dia lebih dari 1. Nah, kita baca soal yang tadi. Kemudian jawaban mengarahkan untuk melihat gambar atau infografis yang tadi. Kita cermati gambar dan keterangannya. Untuk yang pertama, meskipun berasal dari Jawa Tengah, Ali senang belajar tari kecak. Oke, di infografisnya di sini mengenai kita Indonesia satu dalam keragaman. Terdiri dari 1340 suku, 2500 bahasa daerah, 6 agama. Di sini menekankan walaupun kita beragam, tapi kita harus tetap bersatu. Untuk yang pertama, pilihannya Ali dari Jawa Tengah. Dia senang belajar tari kecak. Perlu diketahui tari kecak itu tari tradisional dari daerah Bali. Nah, walaupun Ali dari Jawa Tengah, dia tetap mau menarikan tari kecak. Ini tepat, walaupun bukan sukunya, tapi tetap dapat atau menyukai budaya dari suku yang lain. Oke, yang pertama kita tandai. Kemudian lihat opsi yang B. Bondan membantu orang tuanya berjualan di pasar tradisional. Membantu jualan pasar tradisional. Pasar tradisional ini bebas ya, tidak bergantung pada suku apapun. Nah, untuk yang B di sini kurang berkaitan dengan infografisnya. Kita tandai dulu untuk nanti kita simpan. Kita lihat yang ketiga, Made memberi kesempatan Ahmad untuk menjalankan salat saat azan zuhur berkumandang. Nah, di sini mengenai memberikan kesempatan atau kebebasan untuk seseorang menjalankan ibadahnya. Ini udah pasti berkaitan dengan kita Indonesia dalam satu keragaman di sini, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang di option atau pilihan yang keempat, ini membangun toleransi dengan beribadah mengikuti ibadah agama lain. Nah, di sini yang pilihan keempat ini jauh sekali dari maksud
satu dalam keragaman. Yang namanya agama, kita tentu saja ya tidak dapat untuk ikut beribadah dengan ibadah agama yang lain, karena kan kita berbeda cara ibadahnya atau sembayangnya. Nah, untuk yang pilihan keempat ini kurang tepat. Kalau yang B tadi juga kurang tepat, karena ini kondisinya adalah di pasar, bukan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang pilihan ke-1 dan pilihan yang kedua. Oke, untuk latihan soal, untuk soal pilihan gandanya, teacher ambil dari buku Detik AKM halaman 31 nomor 30, dan pilihan ganda kompleksnya teacher ambil dari buku Detik AKM halaman 19-20 nomor 7. Di sini kalian bisa klik link soalnya. Nanti kalau untuk melihat soalnya lebih jelas, kalian bisa lihat juga langsung dari buku detiknya. Oke, selamat belajar.